Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddini amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Furqan yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita terus panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, duduk bersama kembali di majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi kita yang mulia, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita orang-orang yang senantiasa terus istiqomah di atas ketaatan dan sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, di awal kajian kita setelah kita melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan dan juga merayakan hari raya Idul Fitr, maka tentu tidak ada ucapan yang lebih pantas untuk kami ucapkan melainkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amal ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan, dan tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menyempurnakan amal ketaatan kita di bulan Ramadan. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harta halal dan harta yang haram itu memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar pada kehidupan seorang muslim. Jadi harta halal dan harta yang haram yang kita dapatkan, yang kita peroleh, itu akan sangat berdampak pada kehidupan kita di dunia ini. Dan dampaknya itu sangat signifikan, terutama pada perkembangan, pertumbuhan, karakter, bahkan kesolehan anak-anak kita. Oleh karenanya, kita sebagai orang tua tentu diperintahkan oleh Allah untuk mencari nafkah dengan cara yang halal. Karena sesuatu yang halal yang kita berikan kepada keluarga kita akan berdampak pada karakter, adab, akhlak, perilaku, dan kesolehan anak kita. Begitu juga sebaliknya, harta haram yang kita dapatkan, yang kita berikan kepada keluarga kita, itu pun akan sangat berdampak kepada mereka. Oleh karenanya, tentu kita sebagai orang tua berusaha untuk mencari rezeki yang halal yang bisa kita berikan kepada keluarga kita.
Terlebih Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, bahwa mencari rezeki itu memiliki potensi besar bahwa kita akan dipengaruhi oleh bisikan syaitan. Jadi perlu kita garis bawahi, ketika kita berusaha mencari rezeki, itu potensi besar syaitan ikut campur di situ. Kenapa ikut campur? Karena tadi harta halal dan haram yang kita berikan kepada keluarga kita akan sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Maka syaitan akan ikut campur di situ. Syaitan akan berusaha membisikkan ke relung hati-hati kita agar kita mendapatkan hartanya dengan cara yang haram. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk betul-betul memahami sebab-sebab cara agar kita bisa mendapatkan rezeki yang halal. Terlebih kita saat ini hidup di satu zaman di mana ada sebuah pemikiran di mana orang mengatakan cari yang haram saja sulit, apalagi cari yang halal. Nah, ini bisikan syaitan ini. Kalau orang sudah berpikiran bahwa nyari yang haram saja susah, apalagi yang halal, nah ini sudah berarti kena syubhatnya siapa? Syaitan. Ya. Sehingga apa? Orang putus asa. Duh, nyari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Nah, berarti syaitan itu sudah ikut campur di situ. Terlebih Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kadang kita masih bisa melawan bisikan syaitan. Yang lebih berat adalah melawan bisikan syaitan dari jenis manusia. Nah, ini paling susah. Ya. Kadang kita sudah berusaha untuk melawan bisikan syaitan untuk mencari rezeki yang halal. Tapi kadang bisikan-bisikan itu datang dari orang-orang sekitar kita, dari syaitan jenis manusia. Ya, dari syaitan jenis manusia. Kadang yang mempengaruhi kita siapa? Rekan kerja kita. Kadang yang mempengaruhi kita atasan kita. Kadang yang mempengaruhi kita apa? Tetangga samping kanan kiri kita. Ya, atau bahkan kadang mohon maaf yang akhirnya membuat seorang suami terjerumus kepada sesuatu yang haram dalam mencari rezeki karena pengaruh siapa? Pengaruh siapa? Gak berani Bapak ngomong. Pengaruh siapa? Pengaruh istrinya bisa jadi. Ya. Makanya di sini ma'asyiral muslimin nanti akan kita bahas kalau kita bicara secara keluarga, bahkan peran seorang istri itu sangat penting dalam mendukung suami dalam mencari yang halal. Karena mohon maaf, seringkali seorang suami jatuh kepada sesuatu yang haram dalam mencari nafkah karena desakan dari siapa? Istri atau keluarga terdekatnya. Maka pertama yang ingin saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua, siapapun di antara kita, jangan sampai kita menjadi syaitan dari jenis manusia yang mempengaruhi seseorang untuk mencari nafkah dengan cara yang haram. Itu poin penting yang harus kita garis bawahi. Kadang berapa banyak kita dengar para suami, para lelaki yang akhirnya mohon maaf korupsi karena desakan tuntutan keluarga yang terlalu tinggi. Gitu kan? Berapa banyak para suami yang harus na'udzubillah akhirnya mengambil dengan cara yang haram karena tuntutan keluarga yang terlalu tinggi. Maka di sini nanti perlu adanya saling sinergi antara pasangan suami istri dalam mencari rezeki yang halal. Terlebih Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disinilah insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini, ya secara singkat karena keterbatasan waktu kita akan sama-sama belajar tentang sebab-sebab yang dapat kita lakukan agar Allah memudahkan kita untuk mencari rezeki yang halal. Dan harus kita garis bawahi sebabnya untuk mencari rezeki yang halal. Karena Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kalau kita tidak tahu caranya, seringkali seseorang merasa kesulitan dalam mencari rezeki yang halal karena memang Allah yang mempersulit orang tersebut untuk mendapatkan yang halal. Karena terkadang harta itu sendiri adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya
kita mulai daripada kita memahami konsep daripada rezeki itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita harus meyakini terlebih dahulu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama yang husna. Dan di antara nama Allah yang husna, Allah itu memiliki nama Ar-Razzaq. Allah memiliki nama apa? Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Ar-Razzaq itu adalah kita meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Jadi kalau kita meyakini Allah itu memiliki nama Ar-Razzaq, berarti kita harus yakin Allah lah satu-satunya Rabb yang bisa memberikan kita rezeki. Dan hanya di tangan Allah lah kunci-kunci rezeki itu ada. Dan Allah lah yang menanggung rezeki seluruh hambanya. Maka ini konsep pertama yang harus kita imani dulu. Karena ini dasar Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak meyakini ini, akibatnya apa? Berapa banyak di antara manusia yang ketika mencari rezeki mintanya kepada selain Allah. Tidak sedikit Bapak-bapak sekalian, orang-orang yang hidup di zaman modern seperti ini masih percaya pada tempat-tempat keramat yang dia anggap bisa mendatangkan rezeki. Betul atau tidak? Bahkan mohon maaf, terkadang mereka yang masih percaya seperti ini secara pendidikan, Masya Allah, orang-orang intelek, tapi masih percaya datang ke tempat sesuatu yang dianggap keramat, minta rezekinya kepada tempat tersebut. Maka berarti konsep rezekinya belum dia pahami. Padahal Allah memiliki nama Ar-Razzaq yang harus kita yakini bahwa Allah satu-satunya yang bisa memberikan kita rezeki. Makanya apa kata Nabi SAW? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian meminta, mintanya hanya kepada Allah. Kalau meminta pertolongan, minta pertolongan sama siapa? Sama Allah. Karena Allah lah yang bisa memberikan rezeki. Nah, ini konsep utama dalam masalah rezeki. Maka jangan pernah kita yakini ada selain Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Kalau kita masih meyakini hal tersebut, maka ini akan menjadi penyebab sulitnya kita mendapatkan rezeki yang halal. Jadi ini konsep yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus meyakini Allah itu memiliki nama apa? Ar-Razzaq, yang artinya Allah lah yang memberikan kita rezeki. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau kita sudah meyakini Allah itu adalah Ar-Razzaq, seharusnya ini juga memberikan sebuah ketenangan kepada diri kita masing-masing. Kalau kita yakin Allah itu Ar-Razzaq, maka sebetulnya tidak perlu ada yang harus kita khawatirkan terhadap rezeki. Kenapa? Karena rezeki kita masing-masing sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak perlu ada rasa ketakutan kita akan kekurangan rezeki. Karena yang menjamin rezeki kita siapa? Allah. Hanya saja rezeki kita memang berbeda-beda. Dan Allah lah yang lebih pantas untuk memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan bukan berarti ketika Allah tidak berikan rezeki yang melimpah, berarti Allah murka kepada kita. Enggak. Dan juga bukan berarti ketika Allah berikan rezeki yang melimpah, Allah ridho kepada orang tersebut. Buktinya apa? Kalau sekiranya banyaknya harta menunjukkan Allah ridho kepada seorang hamba, maka Qarun tidak akan Allah benamkan bersama harta bendanya. Kalau sekiranya takaran Allah ridho kepada manusia itu pada banyaknya harta, maka Qarunlah yang paling diridhoi oleh Allah, betul? Tapi faktanya apa? Qarun Allah binasakan. Jadi takaran Allah ridho pada manusia atau tidak bukan pada banyaknya rezeki, tapi pada berkahnya rezeki kita. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah rezeki kita itu sudah ditentukan dan diatur oleh Allah bahkan di saat janin berumur 120 hari, berumur 4 bulan di dalam rahim seorang ibu. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma yursalu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh
wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikadbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'i. Ketika seorang janin berada di rahim ibunya di umur 4 bulan atau 120 hari, maka Allah kirim malaikat dan ditiupkan ruh pada janin tersebut dan ditetapkanlah 4 perkara. Ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, hidup bahagia atau sengsaranya. Artinya apa? Rezeki kita sudah ditentukan sama Allah. Apa yang menjadikan kita khawatir? Maka ini konsep dalam memahami rezeki terlebih dahulu, bahwa setiap kita tidak perlu khawatir karena rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal manusia berusaha berikhtiar mencari sebab supaya dia bisa mendapatkan rezeki yang halal. Maka disinilah kita perlu memahami apa saja sebab yang dapat kita lakukan agar kita bisa meraih rezeki yang halal, yang kita ambil dalil-dalilnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka secara singkat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada banyak sebetulnya yang mudah-mudahan bisa terbahas semuanya. Yang pertama, di antara kiat agar kita bisa meraih rezeki yang halal adalah dengan cara beriman kepada Allah dan dibarengi dengan amal soleh. Nah, ini yang penting. Kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah mendapatkan rezeki yang halal, diawali dengan iman kepada Allah, dan tidak cukup hanya sekedar kita mengakui saya beriman kepada Allah, beriman dengan rukun iman yang 6. Tapi harus direalisasikan dengan apa? Amal soleh. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 50. Dan ini janji Allah. Mari kita dengar apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falladzina amanu wa 'amilus sholihat lahum maghfiratu wa rizqun karim." Maka mari kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah? Falladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman. Apakah cukup beriman? Tidak. Wa 'amilus sholihat. Sudah dia beriman dibarengi dengan apa? Amal soleh. Kalau sudah itu apa Allah berikan? Lahum magfirah, kata Allah. Bagi mereka ampunan Allah, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Nah, yang harus kita garis bawahi, Allah berikan rezeki yang mulia, rezeki yang baik, rezeki yang berkah. Karena nanti ada orang mengatakan, Ustadz, kalau syaratnya beriman, buktinya orang-orang yang nggak beriman itu kadang lebih kaya dari kita. Betul Pak? Betul atau tidak? Bahkan faktanya kadang kalau kita lihat orang-orang yang beriman di dunia ini, secara finansial mereka lebih banyak daripada kita, ya kan? Nanti ada pertanyaan, Ustaz, kenapa mereka nggak beriman tapi Allah kasih rezeki? Betul, Allah kasih rezeki, tapi rezeki mereka bukan rezeki yang mulia. Rezeki mereka justru menjerumuskan mereka kemana? Ke dalam api neraka. Saking banyaknya Allah berikan rezeki kepada mereka, itu seakan-akan istidraj. Allah kasih mereka itu semua di dunia. Maka jangan heran Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ada orang yang beriman sama Allah tapi rezekinya banyak, hartanya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah, kita jangan silau. Karena rezeki yang Allah berikan bukan rizqun karim, bukan rezeki yang mulia, tapi justru dengan apa yang Allah berikan di dunia menyebabkan mereka nanti sengsara selama-lamanya di akhirat. Ya. Tetapi kata Allah, falladzina amanu, beda orang yang beriman sama Allah, ditambah dia melakukan amal soleh, bagi mereka ampunan Allah, dan Allah akan berikan rizqun karim, rezeki yang mulia, yang dengan rezeki tersebut dapat membawanya menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para ulama memberikan sebuah faidah daripada hadis tadi, bahwa siapa yang beriman kepada Allah, ya artinya dia mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb satu-satunya yang berhak untuk disembah, juga beriman kepada rukun iman yang 6, dibarengi dengan amal soleh. Karena ma'asyiral muslimin, iman saja tidak cukup, iman harus dibarengi dengan amal soleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan, anugerahkan rezeki yang halal, rezeki yang mulia. Maka disinilah penting kita memahami konsep iman. Makanya iman itu definisinya apa? Qaulun bil lisan. Kita ucapkan dengan lisan kita, saya beriman kepada Allah, beriman dengan rukun iman yang 6.
Wa i'tiqadun bil qalb, kita yakini dengan hati kita. Cukup enggak? Wa amalun bil jawarih, harus direalisasikan dengan amal saleh. Oleh karenanya kata para ulama rahimahumullahu taala, pelajaran yang dapat kita ambil adalah semakin sering manusia melakukan amal soleh, maka akan semakin dimudahkan oleh Allah mendapatkan yang halal. Dan garis bawahi, bukan dapat jumlahnya yang banyak, tapi Allah mudahkan dapat caranya dengan cara yang halal. Karena itu yang terpenting, Pak. Kalau kita ingin dapatkan yang haram, itu mudah, banyak. Tapi kadang orang dapat jumlahnya sedikit, tapi dapat dengan cara yang halal, Allah berkahi. Ada orang-orang yang Masya Allah, penghasilannya setiap bulan sekian digit. Tapi Allah nggak berkahi. Bahkan Allah persulit dia dapat dari yang halal. Tapi kalau pengen dapat yang haram, kayaknya Allah buka terus pintu-pintu jalannya. Tapi kalau pengen dapat yang halal, Allah persempit. Kenapa? Karena mungkin dia kurang beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ada satu faedah yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ketika kita diajak untuk mentadabburi firman Allah di dalam surah Al-Fatihah, para ulama mengatakan, kenapa Allah menyebutkan di dalam surah Al-Fatihah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in? Kenapa Allah perintahkan kita ibadah dulu baru kita minta pertolongan? Karena kata para ulama, hikmahnya adalah Allah tidak akan memberikan pertolongan kecuali dimulai dengan ibadah dulu kepada Allah. Karena kalau kita kan biasanya nyalahin Allah, Pak. Ya. Ketika rezeki kita dipersulit sama Allah, rezeki kita dipersempit sama Allah, biasanya kita nyalahin Allah kan? Ya Allah, Allah nggak adil sama saya. Kok susah banget ini rezeki datang kepada saya? Kok susah banget cari uang ya Allah? Kok susah banget dapat yang halal? Kita sukanya nyalahin Allah. Pernah nggak kita nyalahin diri kita? Oh, Allah persulit saya dapat yang halal karena memang ibadah saya kurang sama Allah. Oh, Allah nggak kasih saya rezeki yang banyak karena memang amal soleh saya masih sedikit. Kan seringnya kita nyalahin Allah dulu. Lupa nyalahkan diri kita. Orang kita ke masjid aja masih jarang. Orang kita sholat yang 5 waktu datang di masjid aja masih jarang. Qiyamul lail kita masih jarang sama Allah. Kemudian dengan bangganya kita minta rezeki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para ulama, kenapa Allah katakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in? Di antara hikmahnya adalah ibadah dulu sama Allah, maka Allah akan berikan apa yang menjadi permintaan kita. Makanya iyyaka na'bud, hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Allah akan berikan pertolongan. Allah akan mengijabahi doa-doa kita dengan syarat apa? Ibadah dulu sama Allah. Perbanyak dulu amal soleh kita kepada Allah. Jelas Bapak-Bapak? Terlebih Allah yang menjanjikan di dalam Al-Quran. Kan kita tahu di antara makna takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maka apa kata Allah? Balasan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang banyak melakukan amal soleh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka ada korelasi hubungan yang sangat erat Bapak-bapak, Ibu-ibu antara amal soleh dengan rezeki. Ya, sekali lagi rezeki yang dimaksud rezeki yang halal. Maka jangan dibilang Ustadz itu orang yang banyak maksiat rezekinya banyak juga. Iya betul. Kan mereka rezekinya bukan rezeki yang karim, bukan rezeki yang baik, bukan rezeki yang halal, bukan rezeki yang membawa kepada kebaikan. Yang kita butuhkan itu adalah rezeki yang betul-betul baik datangnya dari Allah, walaupun jumlahnya nggak banyak. Makanya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat doa yang diajarkan oleh Nabi tentang rezeki, Nabi tidak pernah mengajarkan kita minta doa rezeki yang banyak. Tapi apa? Rezeki yang berkah lagi baik. Karena belum tentu yang banyak itu berkah. Sekarang tak ada orang, subhanallah, ya, gajinya bulanannya 100 juta misalkan. Bahkan ada yang 200 juta sebulan. Tapi kadang nggak pernah cukup, Pak. Nggak pernah cukup. Sama aja kayak kita. Gaji yang mungkin cuma 5 juta, 10 juta, ya, sama dengan mereka yang 100 juta, tapi nggak pernah cukup tiap bulannya. Karena memang ciri di antara rezeki itu nggak pernah yang tidak berkah adalah tidak pernah kita merasakan kecukupan pada rezeki tersebut. Tiap bulan tetap aja kurang.
Semakin banyak rezekinya, semakin banyak juga hutangnya biasanya. Ya. Maksudnya semakin banyak nominalnya, kadang semakin banyak juga hutangnya. Sehingga setiap bulan pusing juga dia, harus bayar cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini. Itu tanda rezeki nggak berkah. Nominalnya besar, tapi nggak pernah cukup. Kan cukup itu apa, Pak? Cukup buat makan. Waktunya mau makan ada, cukup kan? Waktunya mau jalan-jalan ada. Waktunya mau umroh ada. Waktu maunya haji ada. Itu berkah kan? Bapak-bapak sekalian, ada orang-orang yang Masya Allah. Saya fakta Pak ya, ini mudah-mudahan jadi motivasi buat kita. Saya kenal dengan beberapa jamaah yang dia cerita Ustaz. Dulu sebelum saya hijrah, sebelum saya kenal dengan agama, sebelum saya konsen dengan yang halal, penghasilan saya itu luar biasa Ustaz. Ya, di atas 100 juta lah tiap bulan. Tapi Ustaz, selama saya punya penghasilan di atas angka itu nggak pernah ada keinginan untuk berangkat umrah Ustaz. Padahal dia dengan gaji tiap bulan seperti itu, mungkin bisa umroh berapa kali tuh? Ya, per bulan bisa sekali kan, minimal kan? Tapi dia bilang, Ustaz, Allah betul-betul persulit, saya nggak bisa saya berangkat umroh Ustaz. Kemudian saya keluar Ustaz, dari sebuah tempat kerja yang di situ memang banyak ribawinya, tidak halal. Penghasilan saya sekarang secara nominal jauh Ustaz. Tapi Masya Allah, betul-betul Ustaz, Allah mudahkan setiap tahun saya berangkat umroh sekarang. Berarti jauh lebih berkah. Bahkan saya dapatkan orang-orang yang, Ustaz, dulu saya mungkin bisa umroh tiap bulan bisa Ustaz, tapi Allah nggak kasih ketuk hati saya untuk bisa berangkat. Ya, bahkan tidak pernah terbayang dalam benak saya untuk bisa berangkat haji, nggak pernah Ustaz. Padahal secara nominal sangat cukup saya untuk berangkat haji. Ya, tapi nggak pernah Allah gerakkan hati saya Ustaz. Tapi sekarang kadang pas mau berangkat belum ada Ustaz, tapi sepekan sebelum berangkat Allah cukupkan. Maka itulah makna daripada keberkahan. Kan itu yang kita inginkan Pak ya. Gak banyak nominalnya, tapi sekali lagi waktunya mau ibadah ada, waktunya mau bayar SPP anak ada. Ya, itu Allah mudahkan jalan-jalan kebaikan. Maka sekali lagi di sinilah pentingnya kita meminta rezeki yang baik, rezeki yang halal. Bukan sekedar jumlahnya, tapi kita minta kecukupan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan Allah yang memudahkan urusan. Maka syaratnya tadi, semakin kita dekat kepada Allah, insya Allah akan semakin mudah Allah kabulkan apa yang menjadi keinginan kita, Pak. Maka syaratnya tadi, iman dan amal soleh. Ini baru satu. Ini pembahasan bisa panjang, Pak. Baru iman dan amal soleh. Ya. Karena memang konsep rezeki itu betul-betul harus kita pahami dengan baik, Pak. Karena seringkali konsep rezeki itu timbangannya bukan logika. Timbangannya bukan logika, Pak. Kalau kadang pakai logika nggak masuk akal, Pak. Nggak masuk akal. Ada orang-orang yang Allah mudahkan, subhanallah. Ya, kerjaannya biasa, tapi hatinya tenang. Sekarang pada orang-orang yang Masya Allah penghasilannya besar, tapi dihasilkan dengan cara yang haram, nggak bisa tidur, Pak. Nggak bisa tidur. Ya, pikirannya nggak tenang. Tapi ada orang-orang secara nominal mungkin kecil, tapi dia dapatkan dengan cara yang halal. Itulah yang membuat dirinya menjadi tenang. Itulah yang mencukupkan dirinya. Kapan dia butuh, Allah berikan. Maka iman dan amal soleh sangat apa? Kuat hubungannya. Maka jangan pernah salahkan Allah kalau Allah persulit kita untuk mendapatkan rezeki yang halal, karena mungkin kita juga kurang dekat sama Allah. Ya, kurang dekat sama Allah. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, di antara kiat agar Allah memudahkan kita untuk meraih rezeki yang halal adalah dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beriman kepada Allah, kita berusaha untuk memperbanyak amal soleh, dibarengi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang berikutnya tugas kita adalah tawakal. Dan tawakal ini kalau kita ucapkan dengan lisan mudah, Pak. Tapi prakteknya untuk tawakal sama Allah itu sulit. Karena tawakal itu betul-betul kita menyandarkan seluruh ikhtiar kita hasilnya kepada Allah. Karena manusia itu hanya bisa berikhtiar. Yang menentukan siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan. Nah, kan kita yang penting apa tadi? Cukup. Ya. Tadi mau waktunya makan, cukup uangnya. Ya, mau berangkat haji, mau berangkat umroh, cukup uangnya. Mau belikan istri perhiasan, cukup uangnya. Kan gitu kan? Itu yang kita butuhkan. Maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas manusia adalah berikhtiar. Adapun hasilnya semuanya sandarkan kepada Allah. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitonan." Kata Nabi SAW, kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki pasti. Sampai Nabi mengatakan, la razaqakum, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rezeki kepada seekor burung taghdu himasa, ketika dia keluar dari sangkarnya di pagi hari dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitona, baliknya di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Kalau saja burung yang gak Allah berikan akal, Allah kasih rezeki, keluar dari sangkarnya pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut kenyang, apalagi kita manusia yang sudah Allah jamin rezeki kita. Maka tugas kita adalah apa? Tinggal apa? Berikhtiar. Ya, berikhtiar. Apa ikhtiarnya? Suami bekerja, mencari nafkah, dibarengi dengan ikhtiar ukhrawi tadi adalah melakukan amal soleh. Dan di sini kata para ulama, kalau kita ingin diperlancar rezeki kita untuk mencari rezeki yang halal, bukan hanya saja suaminya yang berikhtiar, dibarengi juga didukung oleh keluarganya. Kadang misalkan begini Pak, kadang sebagian keluarga itu kan tugas laki-laki cari nafkah, betul. Maka istri dan anak-anak bisa membantu ikhtiar. Salah satu ikhtiarnya dengan ikhtiar ukhrawi tadi. Dengan cara apa? Memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh yang dilakukan oleh keluarga akan berdampak kepada keluarganya. Ya, jadi jangan sampai yang rajin cuma bapaknya doang. Istrinya cuma nuntut tiap bulan, ayo fulusnya mana? Enggak ya? Ya, istri juga harus bantu. Caranya apa? Perbanyak amal soleh. Jadi istri yang solehah. Selain itu apa? Doakan suami yang sedang mencari rezeki. Jangan cuma minta nuntutnya aja tiap bulan. Ya, kalau kita mau jujur sekarang, pernah nggak para istri doakan suaminya ketika berangkat kerja? Pernah nggak? Atau jangan-jangan tiap bulan yang penting saya dapat setoran, sedangkan dia nggak pernah bantu suaminya dalam berdoa. Bagaimana Allah akan perlancar rezeki suaminya kalau istrinya nggak dukung dengan doa? Kan gitu kan? Gimana rezeki suaminya akan diperlancar oleh Allah kalau istrinya tidak membantu dengan amal-amal soleh yang lainnya? Ya, betapa bahagianya kalau kita punya istri bilang sebelum berangkat kerja, ya saya nggak pernah minta apapun dari ayah. Yang saya minta adalah tolong pulang bawa rezeki yang halal. Masya Allah. Kalau itu punya bapak-bapak, punya istri yang seperti itu, ya Masya Allah, belikan emas Pak pulangnya. Ya, itu istri yang betul-betul harus kita jaga yang seperti itu. Karena jarang ya para istri yang hidup di zaman saat ini yang seperti itu. Kadang sebagian para wanita bilangnya, pokoknya kamu pulang harus bawa uang sebanyak-banyaknya. Mau dari halal, mau haram, terserah. Kan gitu kan? Tapi kalau ada istri yang mengatakan, pokoknya ayah, abi berangkat kerja. Tapi saya mohon, jangan masukkan 1 rupiah pun harta haram ke rumah ini. Masya Allah. Kalau ada istri yang ngasih nasihat ke suami begitu setiap akan berangkat kerja, Masya Allah. Ya, itu pegang bapak-bapak sekalian. Jangan pernah dilepaskan. Betul. Karena itu keberkahan pada rezeki kita. Maka tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala berarti kita menggantungkan hasilnya kepada Allah, bukan menggantungkan hasilnya pada usaha kita. Mohon maaf sebagian kita karena merasa, oh saya nih kan ya, kuliah tinggi, saya pakar bisnis, saya ahli dalam ekonomi, saya pasti saya dapat uang banyak. Nah, itu namanya menggantungkan pada kemampuan diri sendiri. Oleh karenanya itulah yang menjadikan kenapa Qarun Allah tenggelamkan bersama harta bendanya. Karena ketika Allah minta dia untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmi indi.
Dia bilang saya punya harta yang banyak ini bukan dari Allah, tapi karena apa? Ilmu saya yang pintar. Dia mengingkari semua hasil yang Allah berikan itu datangnya dari Allah. Kemudian dengan bangganya dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmi indi. Saya punya rezeki ini karena hebat saya, ilmu saya tinggi. Maka Allah tenggelamkan dia bersama hartanya. Maka ini yang kedua. Setelah kita berikhtiar dengan ikhtiar ukhrawi, kita beriman kepada Allah, barengi dengan amal soleh, barengi dengan ikhtiar yang terbaik, kerja, ya. Kemudian kita tawakal sama Allah. Karena konsep rezeki itu bukan hanya sekedar ditunggu, diusahakan. Jadi jangan juga mengatakan, Ustaz, kan kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau begitu Ustaz, ana mau datang ke masjid aja tiap hari. Suruh kerja nggak mau Ustaz. Nanti kalau saya takwa sama Allah, uang datang begitu saja. Nggak bisa, Pak. Uang tidak bisa tiba-tiba datang dari langit. Harus ada apa? Usaha. Makanya kalau kita baca ayat-ayat di dalam Al-Quran, berapa banyak perintah di dalam Al-Quran agar kita keluar dari rumah cari rezeki. Nah, ini juga perlu diedukasi para lelaki. Jangan jadi orang-orang yang malas bekerja. Karena rezeki itu harus dijemput. Sebagian orang mengatakan, saya mau jadi orang soleh aja udah. Kalau saya soleh nanti Allah permudah. Betul itu, tapi harus dibarengi dengan ikhtiar. Gak bisa tiba-tiba bapak sholat rajin tiap hari di masjid, tapi gak mau kerja. Tiba-tiba datang duit sendiri, gak bisa. Ya. Kenapa saya perlu sampaikan seperti ini? Karena ada, Pak. Saya dapatkan ada orang-orang yang malas bekerja. Dengan alasan, udah Ustaz, kita sekarang pikirkan akhirat aja Ustaz. Iya, Anda pikirkan akhirat, Anda punya kewajiban untuk anak dan istri. Ada yang seperti itu, Pak. Bahkan ada yang meninggalkan anak istrinya, yang penting saya ibadah sendiri. Ya, sehingga anak istrinya terlantar. Nah, ini gak boleh. Konsep rezeki dalam Islam, kita usaha, ikhtiar, bekerja, adapun hasilnya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya qiyat yang ketiga adalah bersabar. Bapak-bapak sekalian semoga dimuliakan oleh Allah, mendapatkan rezeki yang halal itu gak mudah. Apalagi di zaman sekarang. Di zaman yang kadang syubhatnya itu besar. Makanya betul lah kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina tasabah amin halalin amin haram. Akan datang satu masa kepada manusia, satu zaman di mana manusia nggak peduli lagi mau dapat harta yang halal atau yang haram. Karena memang untuk dapat yang haram zaman sekarang itu subhanallah, ya, mudah sekali. Tapi untuk dapat yang halal, ujiannya memang berat. Karena kita pengen halal, dapatkan yang halal, tapi orang-orang sekitar kita yang mempengaruhi. Berat. Maka di sini perlu apa? Sabar. Sabar dalam arti kita betul-betul menahan jiwa kita supaya tidak terjerumus kepada sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat, Pak. Nyari rezeki di zaman sekarang yang halal itu berat. Makanya butuh kesabaran. Dan orang yang sabar Allah akan cukupkan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah kan ya cukupkan pahalanya tanpa batas. Makanya Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi perlu ada usaha. Ya, sabar dibarengi dengan meminta pertolongan kepada Allah melalui salat-salat kita. Kemudian saya singkat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat adalah setelah kita berusaha beriman kepada Allah, barengi dengan amal soleh, kemudian bertakwa kepada Allah, dibarengi dengan apa? Ikhtiar dan tawakal, kemudian sabar. Yang keempat ini juga penting, doa. Baik kita yang berdoa tadi, ataupun orang-orang sekitar kita bantu dengan doa. Makanya ibu-ibu ini, nasihat untuk ibu-ibu, ya, sering-sering doakan suami ketika berangkat kerja. Karena bisa jadi kemudahan yang Allah berikan mendapatkan yang halal itu karena doa-doa terbaik yang dipanjatkan oleh para istri. Ya, bantu suami kita. Karena di luar sana untuk mendapatkan yang halal itu berat. Maka para istri bantu dengan doa terbaik. Karena doa adalah kunci seluruh kebaikan. Terlebih doa adalah senjatanya orang Muslim. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka di antara doa yang diajarkan oleh Nabi banyak. Misalkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan warzuqna
wa anta khairur raziqin. Warzuqna wa anta khair ar-raziqin. Ya Allah, anugerahkanlah rezeki kepada kami karena engkaulah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Dan sebagaimana pernah saya sampaikan, doa yang terbaik itu adalah kita mulai dengan memuji Allah. Setelah memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, kemudian dibarengi dengan Asmaul Husna. Dan pilih Asmaul Husna yang sesuai dengan doa kita. Kalau kita minta rezeki, maka kita bilang, Ya Razzaq, urzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, berikan kami rezeki, ya Allah, karena engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, atau Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Atau dengan doa-doa yang lain. Ya. Nah, di antara doa yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ini terutama doa hendaklah diamalkan bagi kita yang terlilit hutang. Di mana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an pernah kedatangan seorang mukatab. Mukatab itu adalah seorang hamba sahaya yang ingin membebaskan dirinya. Dia datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an selain mengatakan, "Inni qad ajaztu an kitabati." Wahai Ali, sesungguhnya aku adalah orang yang kesulitan untuk membebaskan diriku sendiri. Jadi mukatab itu hamba sahaya yang nabung ngumpulin uang supaya dia bisa bebas. Jadi apa? Merdeka. Nah, dia pernah datang kepada Ali, dia kesulitan untuk mengumpulkan uang untuk membebaskan dirinya. Maka dia pernah mengatakan, fa'a'inni, tolong bantu aku. Maka apa jawab Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an? Ala u'allimuka bi kalimatin 'allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku ajarkan sebuah doa yang pernah diajarkan Nabi kepadaku? Lau kana 'alaika mithlu jabalin sirin dainan addahullahu anka. Kalau sekiranya engkau punya hutang sebesar gunung Sir dan engkau baca doa ini, maka Allah akan lunasi hutang-hutang engkau. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amman siwak. Hafalkan doa ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wagnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal. Lihat sekali lagi. Doanya kita minta kecukupan dengan harta yang halal dibandingkan dengan harta yang haram. Wagnini bifadlika amman siwak. Dan cukupkan aku dengan hanya meminta kemuliaan dari engkau dibandingkan daripada selain engkau. Ini doa yang harus kita perbanyak. Di setiap sujud kita, di setiap waktu-waktu mustajab kita minta kepada Allah agar Allah cukupkan kita dengan rezeki yang halal daripada yang haram. Masih ada waktu? Atau sudah masuk adzan? Oh, sudah adzan. Nah, Masya Allah. Ya, kita baru menyelesaikan berapa? Baru 4. Ya, sebetulnya ada sekitar 10 sebab yang dijelaskan oleh para ulama agar kita bisa meraih rezeki yang halal. Mungkin di pembahasan berikutnya kita lanjutkan dengan sebab-sebab berikutnya. Maka mudah-mudahan dengan kita mengetahui konsep rezeki dan sebab untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal, Allah berikan kemudahan kita untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.